Halo pemirsa, senang sekali kembali berjumpa dengan saya Firza Rizky, dan kali ini begitu istimewa karena kita akan mengikuti seperti apa ini kegiatan reses salah satu anggota DPRD Kota Palembang yang tentunya sudah sangat famous di Kota Palembang. Di periode ketiganya tentunya dia tetap akan terus melakukan kunjungan menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya. Dan kali ini reses akan dilakukan di beberapa titik. Seperti apa lebih detailnya, langsung saja kita akan langsung, ini dia Pak Muhammad Hidayat, Ketua Partai Golkar Kota Palembang juga. Ya, nah ini kalau boleh tahu Pak Dayat, hari ini mau kemana saja kita? Kita hari ini seperti biasa, reses yang kedua hari ini kita ke Lima Ilir. Ini warga-warga di Cianjur 1 dan Cianjur 2. Jadi kita ini memang lihat ini adalah merupakan satu ya masyarakat yang sangat kompak dan solid di wilayah ini. Gitu. Pasti warga di sana sudah tidak sabar lagi untuk menunggu kehadiran Pak Dayat yang menyampaikan aspirasinya. Selain itu kita mau kemana lagi Pak? Nanti siang kita akan kunjungan ke Universitas IBA. IBA ini di mana ada satu kampus yang cukup lama, dan ini kita akan kunjungi, dan gini ya kita akan lihat apa yang bisa kita serap dari IBA ini untuk masyarakat yang ada di wilayah ini. Apalagi juga akademisi begitu ya, pasti akan jauh lebih banyak nanti yang akan bisa kita dapatkan di sana ya. Kita juga akan menyerapkan apa yang dibutuhkan dari kampus ini kan, seperti itu. Salah satu mungkin di apil saya ini ada kampus Taman Siswa, ada IBA, ini yang kita kunjungi nanti, kita IBA dulu. Baik Pak Dayat, nanti untuk apa lebih detailnya, lebih jelasnya, mari langsung saja ikuti perjalanan kami hari ini dalam program Dayat Menyapa, spesial untuk Anda. Nah pemirsa, kita sekarang sedang dalam perjalanan bersama Pak Dayat, tentunya mau melakukan reses ya. Ini Pak Dayat, kita sambil perjalanan kita bisa bercerita nih Pak, mengingat bahwa Pak Dayat kan sudah 3 periode nih melakukan reses, ini tentu sudah bukan hal yang baru begitu. Pak Dayat. Boleh ceritakan Pak, apa nih sebenarnya kalau kesan-kesannya, suka-suka dukanya menghadapi masyarakat pada saat reses? Kalau boleh cerita, kalau pertama kali ya, kita kan mulai dari awal ya. Pada saat umur aku 22 tahun itu, pada saat menghadapi reses tuh bingung. Apa reses ini kan? Nah, ternyata aku panggil dengan salah satu staf kan, apa sih reses ini? Ini Pak, katanya, nanti Bapak, nanti kita kumpulkan, kita ketemu dengan staf Bapak gitu kan. Oh nanti di sinilah nanti bisa berinteraksi langsung. Oh untuk nyerap aspirasi. Oh ya. Ya pertama-tama kan kayak itu kan. Pada saat awal-awalnya yang bingung kan. Pada saat dulu saya masih bujang, masih umur 23 tahun ya, pada saat sudah dilantik, saya bingung kan. Rame ternyata orang antusias menunggu kehadiran orang anggota DPR ya. Ya tokoh masyarakatnya di situ kan, ada masyarakat, ada konstituen, tokoh agamanya lengkap dikumpulin. Jadi pas di situ, wah, oh ini ternyata. Jadi lama-lama ya biasalah, ada interaktif, ada yang suka, ada yang nyerang, ada yang Pak ini ya, mengkritisi. Tapi kan saya pada saat dikasih kesempatan, saya bilang, saya kan baru istilahnya itu baru dilantik gitu kan. Insya Allah kan kita berbuat. Mungkin kan dari sini baru udah mulai reses pertama kita laksanakan, program kita jalanin, dan alhamdulillah pada saat reses berikutnya sudah terbiasa. Sudah dengan ucapan terima kasih dan sebagainya seperti itu. Kalau yang paling berkesan dan paling diingat apa nih Pak selama masa reses yang pernah dilakukan? Yang bikin seru ya, selalu ingat dan pengennya datang reses terus ya itu tadi. Kalau adanya ibu-ibu, ya kan, nah, ibu-ibu ini kan dengan nada polos dan tidak bisa berintrik lah, bukan berkomunikasi, dia mereka dan komunikasi ibu-ibu tuh natural. Itu yang kita pengen. Oh Pak, kami ini seneng nian didatangi DPR. Wah Bapak nih, wah ini ya, pokoknya yang memuji dengan natural, dengan seadanya. Tapi pada saat dia membenci,
Wah Sama. itu sama, dia akan mencoba Ada bahwa juga. ini ada juga salah satu kan, ya salah satu bukan saya tapi salah satu teman kan yang sudah memang berkali-kali mungkin ya dia nemuin tapi nggak pernah direalisasi, tetapi akhirnya dia marah-marah di situ kan. Kita kan bingung. Nah lo salah sendiri lo, jadi janji nggak pernah ditepati lah di Uber sama emak-emak kan. Tapi di situnya akhirnya saya yang masuk, saya nenangin gitu. Udahlah Bu, ya udah pokoknya ini. Oh ya, nah ini nih anak muda yang benar-benar ini ya gitu. Padahal kan mereka kan masyarakat dan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan kita tinggal bisa mengatur ritmenya. Pada saat dia marah sebetulnya sama kayak kita ngadepin mak kita lah. Iya. Kan gitu. Kalau boleh tahu spesifiknya contohnya apa? Aspirasi mereka tuh yang mungkin selama ini dia Ya tetap kecewa. jalan dan lampu jalan. Tetap jalan dan lampu jalan. Infrastruktur ya. Infrastruktur. Tapi ya itu dulu kan. Itu dulu zaman-zaman 2009 lah ya. Tapi kalau sekarang ya masih Lebih ke apa nih aspirasinya? tinggal jalan dengan lampu jalan. Tapi ya alhamdulillah waktu awal tahun dulu reses lampu jalan, tapi pada saat reses kedua ketiga ini sudah minim. Berkurang, tapi ya tinggal berapa titik lah. Karena kita juga kan mengingat anggaran juga kan di pemerintah kota gitu. Itu kalau mereka mengharapkan atau ingin diperbaiki ya lampu jalan waktu saat itu. Kalau yang dipuji ada nggak Pak? Apa? Yang dipuji ya. Dia memuji dalam segi apa? Kalau dipuji ya pada saat kita melaksanakannya dengan apa keinginan infrastrukturnya berjalan dan lain-lain ya mereka sangat apresiasi. Kadang-kadang dikasih kue, dikasih buah-buahan, dikasih UMKM, tempe goreng. Malah masyarakat yang ngasih kita ya? dikasih. Saking gitu. dia bahagia. Kalau musim duku, wah bawa duku, bawa rambutan, itu yang mereka sangatnya bahwa mereka selama ini tidak tersentuh, akhirnya tersentuh gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, di periode ketiga tentunya di reses kali ini tentunya Pak Dayat ada yang berbeda nggak dengan reses-reses sebelumnya? Ya ada berbeda. Kalau dulu kan kita resesnya berkelompok. Tapi makanya saya selalu minta, bisa nggak sih kita kan individu, karena ini kan pertanggungjawaban individu, bahwa apa yang kita serap individu yang mereka datang, mereka luruskan, ini pada saat itu kan ngeblur jadinya. Tapi dengan berapa kali reses individu ini sangat luar biasa. Memang lebih efektif ya? Lebih efektif. Dari saya juga mendengar langsung, masyarakat juga mendengar langsung, dan mereka langsung mendapatkan manfaatnya langsung seperti itu. Apalagi dengan sistem pemilu proporsional terbuka ya Pak ya. Betul. Pastinya kan dia pengen langsung ketemu sama orang yang dia pilih gitu Pak. Pernah nggak Pak Dayat ketemu sama konstituen Bapak yang dia memang dari awal milih Bapak terus sampai sekarang? Dia bilang bahwa saya ini milih Pak Dayat terus loh. Ya rata-rata semuanya yang ngomong yang ada di dapil ini pemilih saya semuanya. Dan beliau, makanya kita reses ini kita kan selalu merefresh bahwa kita ya ini kan silaturahmi. Berarti hafal dong Pak Dayat wajah-wajah yang memilih Bapak nih di dapil masing-masing. Tahu kita, makanya dibilang. Termasuk nama-namanya juga. Nama-nama. Kalau nama-nama nggak terlalu hafal ya, karena kan saya kan masih muda. Iya. Malah saya banyaknya manggil Bapak, Ibu, Kakak, Ayu. Nah, kalau nama kita nggak hafal. Apalagi mungkin di zaman periode yang pertama Bapak anaknya belum bisa nyalon, belum bisa nyoblos gitu ya. Itu ada jadi ada lonjakan. Ada lonjakan bahwa misalkan dulu periode pertama saya cuma dapat suara 2.500. Periode kedua saya dapat suara 3.500. Periode ketiga saya dapat 4.500 atau hampir 5.000. Target untuk periode berikutnya? Periode ini ngalir aja lah, tidak ada target, yang penting menang. Oke, let it flow ya. Ya, let it flow, mengalir just aja. wait and see ya. Mudah-mudahan di 14 Februari 2024 nanti terbuka semua nanti seperti apa gitu. Nanti nextnya. Kalau sekarang mungkin bisa di refresh juga, mungkin masyarakat juga bisa diingetin. Untuk yang sekarang dapilnya dapil mana aja Pak? Ya, sekarang dapil saat IT1, IT2, IT3. IT3, oke. Untuk periode selanjutnya sama? Iya. Baik, di IT1, IT2, IT3. Mudah ngingatnya ya, IT semua ya. Timur semua. Hilir Timur semua. Yeah. Dengan masyarakatnya yang juga cukup populasinya cukup banyak gitu. Iya, artinya nggak terlalu sulit ya untuk mendapatkan kit suara yang lebih banyak di sana. Tapi saingannya juga berat ya Pak? Ya, semua setiap kompetitif lah. Itu. Baik. Oke, kita sepertinya sudah sampai. Sudah sampai ya? Ya. Pemirsa, kita akan nanti lihat seperti apa nanti jalannya reses yang dilakukan oleh Pak Dayat ya. Mari ikuti terus program Dayat Menyapa. Ya.
Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di kawasan Cianjur 1 di Kelurahan 5 Ilir, di mana tempat reses yang akan dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kota Palembang, Muhammad Hidayat dari Partai Golkar, yang akan ingin mendengar seperti apa aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang ada di sini. Untuk seperti apa lebih detailnya, mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada hari ini, mungkin ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal, karena di sini di Cianjur ini sudah bukan wong lain, ya kan? Bukan wong asing aku di sini. Jadi aku ngomong dengan PU, aku untung masuk sini. Kenapa? Lalicin kalau jalan di sini. Kate yang nak komplain soal jalan cuman minta lampu. Masalahnya cuman lampu. Lampu Pak lampu dosa kamu ngomong apa lah tahu. Karena lampu kemarin sempat dihidupi tapi mati lagi. Jadi inilah kalau mungkin nanti Perkimtan lagi berjalan ke sini, mungkin di beliau juga aku minta hadir. Jadi reses pada hari ini juga adalah kewajiban kami selaku anggota DPRD, yang mana biasanya itu dikumpulkan di kecamatan ya Pak Lurah Pak Lurah. Nah bagi menurut saya itu tidak efektif. Lebih efektifnya saya datang sendiri, saya dengar langsung, tidak ada komplain yang dititip-titip ke. Mohon maaf kalau kadang ibu-ibu, bapak-bapak nitip ke Pak RT sampai ke Lurah, tidak ada mendapat kesempatan ngomong karena dibatasi itu. Betul kan Pak Lurah? Bukannya Pak RT-nya tidak amanah, bukan. Karena dibatasi ya, Bapak berapa kali kan? Nah ngusul ini, oh 5 ilir cuma siko, 5 ilir cuma siko. Sedangkan permasalahannya ini banyak gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah saya berinisiatif dengan ada beberapa anggota juga untuk reses itu individu. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya janjikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Dan tak lupa juga saya hadir di sini selain akan mendengarkan langsung aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saya juga tidak tangan kosong, bahwa saya di sini juga hadir untuk memberikan asuransi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang ada di 5 Ilir, khususnya yang hadir, ya kan? Kaget denger, wih, aku katanya kamu kemarin tempat paling ada bagi asuransi yang hadir. Mungkin seperti itu, mungkin kita silakan tanya jawab ataupun ada pun usulan dari warga yang hadir pada hari ini. Kami persilakan. Kami dari RT 05 Pak, Cianjur 1. Aku tuh ada tiang listrik 2 Pak, di dekat rumah tuh lah. Sampai saat sekarang ini listrik aku tuh bukan listrik aku, listrik keluarga. Mati dua-duanya tuh berapa tahun Pak, udah hidup-hidup. Nah dengan adanya ini kami mohon kepada Bapak untuk direalisasikan listrik kami supaya bisa hidup kembali. Hanya itu Pak yang kami mohon dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kado ini minta, aku dulu minta. Ya, boleh. Ini dikabulkan, tidak dikabulkan, usaha. Tapi jangan tidak dikabulkan. Ya. Tidak maksud, mumpung dia di sini, susahnya tidak nih. Nah, cuma minta Pak, atau gorong-gorong kami Pak. Berarti Bapak tadi lewat. Gorong betul kecil. Banyunya dari 10 rumah, 20 rumah. Mampetlah di situ. Akhirnya tanah kami itu jadi 10 tahun lagi jadi kubang Pak. Kalau ditanya sudah kan dicatat kan nomornya, langsung eksekusi ya. Tapi tidak baca dengan waktu yang cepat Pak. Karena perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, nanti Perkimtan, Mang, bentar lagi datang. Perkimtan yang lampu jalan kamu listrik tadi, bentar lagi datang. Oke, jadi sudah di jalan, suruh langsung urusi itu dan lain-lain. Memang Anies juga sudah ada ngomong berkali-kali kan. Jadi memang Perkimtan ini lagi banyak permasalahan juga, masalah lampu jalan ini kan. Selamat pagi Pak ya. Saya RT 20 Pak. RW 03. Posisi lingkungan saya tuh di dekat bengkel aman Pak.
Nah, dekat bengkel aman itu kan Pak, masalah kami itu cuma siko Pak di situ Pak ya. Bak sampah itu Pak. Nah, bak sampah itu Pak, awal mulanya lengkap Pak. Ada berbentuk, ada kanopinya. Tidak tahu, lambat laun, kanopinya hilang, bentuk baknya tidak berbentuk lagi. Nah, terus kalau salah tahun kemarin ada pembangunan paret Pak. Dari depan Sultan Syaril sampai ke dalam, mentok di tempat sampah itu Pak, stop. Tidak dijalankan lagi pembangunan paretnya. Jadi Pak, timbul paret itu buntu, yang sampah tadi juga Pak, berlamburan ke jalan raya Pak. Pas posisi hujan Pak, banyu sampah itu Pak turun ke lorong kita. Bukan ngerembes lagi Pak, teko sampahnya ngalir ke bawah-bawah Pak. Nah, masalahnya di situlah Pak warga kami. Setiap hujan pasti timpo sampah dulu Pak. Jadi cak mana solusinya Pak? Kalau bisa bak sampah itu kalau bisa diperbarui. Kalau bisa lagi Pak dipindah ke tempat yang lain Pak, yang benar-benar bisa ditampung sampah. Masalah itu Pak, sampah itu bukan di lingkungan kami Pak. Seluruh uang Pak, yang ada spring bed, yang ada lemari bekas Pak di situ Pak, tempat tampungan sampah dari mana-mana. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Ibu Yuni, Ketua RT 20 kawasan Sultan Syahrir ya Bu ya. Tadi hari ini sudah mengikuti reses dari reses Pak Muhammad Hidayat yang datang ke sini. Ini udah reses yang kesekian kali. Tadi apa yang disampaikan Bu kepada Pak Hidayat? Saya cuma menyampaikan masalah bak sampah di sekitaran RT 20. Karena sampah itu sudah bikin masalah di lingkungan kita Pak ya, terutama pas saat hujan. Sampah itu kalau hujan Pak ngalirnya ke bawah, ialah di lingkungan kami Pak. Terus juga kalau sampah itu posisinya sudah hujan kan lembab Pak, menimbulkan bau yang tidak sedap. Baik. Tadi itu selain sampah ada masalah lain Bu yang sampaikan? Ya masalahnya tuh kemarin ada pembangunan jalan Pak, itu apa paret Pak ya. Pembangunan paret itu dari depan Sultan Syaril mentok di bak sampah itu stop, tidak lagi diteruskan. Apa mungkin karena ada bak sampah itu mereka untuk kalau solusinya pindahkannya mungkin belum penyampaian mereka Pak ya. Berarti bisa dilanjutkan. Bu Yuni, ini mengingat Pak Hidayat sudah periode ketiga begitu menjadi anggota dewan. Ibu Yuni sendiri ketua RT sudah saya 3 periode. Udah 3 periode juga. Nah, artinya udah cukup mengenal sosok ini. Di mata Ibu seperti apa sosok Pak Muhammad Hidayat? Ya, cukup mengayomi Pak. Setiap kita ngadu pertemuan Pak Dayat welcome untuk menampung semua masalah-masalah di setiap RT di 5 ilir terutama. Tidak lanjut yang dilakukan setelah disampaikan aspirasi gimana? Cepat atau? Cepat Pak responnya, terutama yang masalah jalan lampu, jalan lampu. Nah yang terakhir ini yang sampah ini Pak, yang kami memang sudah berapa kali mengajukan Pak, sampai saat ini belum ada terrealisasi. Mungkin ketemu dengan Pak Dayat hari ini bisa Harapan ke depan untuk Pak Muhammad Hidayat sendiri seperti apa? Ada yang disampaikan? Silakan Ibu disampaikan. Buat Pak Dayat, semoga bisa lebih bijaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan hati nurani dan mengayomi setiap keluhan setiap RT di lingkungan 5 ilir terutama. Baik, terima kasih Ibu Yuni, semoga sehat selalu semoga semua keinginannya bisa terwujud. Terima kasih Ibu. Ya pemirsa, baru saja tentunya kita ikuti reses yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat. Ini yang juga merupakan dari Komisi 3, tepatnya di Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang. Tadi jalannya reses di mana kita tadi menyaksikan seperti apa aspirasi masyarakat sudah diutarakan dan langsung ini ditanggapi oleh Pak Dayat. Pak Dayat, kalau boleh kita mereview Pak dari yang dilakukan tadi, reses yang dilakukan seperti apa Pak? Itu sangat luar biasa karena mereka kan akhirnya memang satu sudah banyak kenal sama saya dan pembangunan yang sudah merata di wilayah tersebut dan antusias warga tadi kan sudah lihat sendiri kan bahwa mereka sangat menunggu. Ternyata mereka sudah hadir itu dari jam
8.30 udah standby semua menanti. Udah nggak sabar lagi udah ya. Sabar ya. Itu termasuk banyak atau biasanya lebih banyak lagi? Itu sudah banyak, tapi biasanya ada yang lebih Iya, tapi banyak. kan Pernah saya ada. saya baru pertama nih Kena ngeliat. hujan tadi kan, ada Makanya guyur saya hujan. udah banyak sekali. Artinya biasanya lebih banyak lagi Lebih dari banyak. itu. Biasanya kalau kita ngundang 50, 70 itu yang datang 100. Biasa ya Pak ya. Ah. Tapi kalau dari yang disampaikan oleh aspirasi mereka rata-rata memang itu aspirasi yang baru atau masalah-masalah yang sebelumnya? Kalau yang baru, kalau masalah tadi ada drainase kan, kita lihat tadi udah kita lihat memang benar ada satu sedikit tadi. Alhamdulillah ada PUPR langsung mengukur dan langsung bisa, insya Allah langsung bisa dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya. Dan tadi juga ada lampu jalan ya. Nah, lampu jalan itu memang ada sisa, tinggal totalnya tadi kalau kita hitung tadi sekitar 10 titik lagi. Tapi di sebaran RT yang berbeda-beda, ada yang 2 titik, ada yang 3 titik, ya tadi totalnya seperti itu. Pernah nggak ada kejadian Pak Dayat, misalnya mereka meminta aspirasi untuk diperbaiki ABC, sudah dilakukan, tapi mungkin maintenance yang kurang, tiba-tiba kejadian lagi dan minta tolong lagi, pernah nggak Pak kayak gitu? Banyak kan sih enggak ya, alhamdulillah enggak, karena mereka selalu saya edukasi. Saya selalu edukasi bagaimana memaintainnya, dan PU juga selalu memaintainnya, karena jangan sampai hal-hal seperti ini kan yang merusak kampungnya sendiri gitu. Pada Karena saat sudah dibantu. Iya, pada saat dia bekerja ya mereka harus, saya tadi kan siapin es teh manisnya, ya makan untuk yang bekerja tukang-tukang lah kan. Itu kan menjadi perhatian juga kan bagi mereka yang bekerja gitu. Iya, karena bukan cuma masalah waktu juga ya Pak ya, bukan masalah birokrasinya, namun juga ada banyak biaya juga yang dikeluarkan. Kalau boleh misalnya kita menyimak dari Pak, dari wajah-wajah yang tadi saya lihat kayak bergembira sekali ya menyambut Pak Dayat dari awal sampai habis gitu. Memang itu wajah-wajah yang memang selalu hadir. Selalu pada saat hadir, reses. betul. Yang pasti tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak RT bahwa pada saat mereka ngundang kemarin pun udah, ya Pak kami pasti datang, Pak Dayat kan. Nah itu memang euforia mereka juga bahwa kedatangan kita memang selalu ditunggu lah oleh warga, karena mereka pengen silaturahmi, pengen foto-foto, selfie seperti itu kan. Kan seru kan, kan baru pertama kali kan lihat tadi kan, itu kan seru kan. Tapi kalau kita bawa dengan enjoy, ibu-ibu juga kita ajak bercanda tadi kan, seperti pantun-pantun itu kan menjadi. Kalau saya lihat tadi ada beberapa RT ya Pak, ya itu gabungan dari beberapa RT seluruh ya? 5 ilir yang hadir itu kita undang semua di perwakilan. Makanya ada beberapa tadi usulan tadi terkait di wilayah 5 ilir. Hanya di wilayah 5 ilir. Kalau sebelumnya sudah pernah dilakukan reses di wilayah tadi atau ini yang kita keliling? Karena kan di wilayah kita ini kan ada sekitar puluhan kelurahan ya, dengan waktu yang memaksimal kita minimal. Jadi makanya satu lurah kita undang, kita ajak satu RT yang di wilayah kelurahan tersebut. Tapi beda-beda titik ya? Beda-beda titik. Biar ngerasain semua lah. Iya, betul. Pak Dayat juga bisa tadi kan melihat tadi ada langsung. yang RT baru kan? Iya. Makanya Pak, kenapa punya kami nggak pernah ini? Karena mereka baru. Kan sebelum saya sampaikan tadi sebelum kita datang, memang ini ada transisi antara RT lama RT baru. Nah ini akan menjadi tugas bersama dari pemerintah kota untuk mensinkronkan data itu. Boleh di-spill dong Pak Dayat, setelah 3 periode juga, apa nih rahasianya bisa tetap menjaga keharmonisan dengan tetap bersinergi bersama eksekutif? Mungkin jadi pelajaran juga untuk calon-calon anggota dewan yang baru nanti atau yang sudah menjabat juga. Yang penting dalam hal menjaga komunikasi dengan eksekutif itu, kita harus tahu dulu tupoksi masing-masing. Tupoksi nih, saya sebagai controlling anggota DPR dan budgeting. Nah, pada saat kita bicara tentang menyerap aspirasi, ya kita harus diskusi dulu. Tupoksinya yang mana? Contoh kayak tadi, saya tahu nih akan hadir di sini, permasalahannya kita sudah komunikasi dulu dengan masyarakat, kebutuhannya apa. Baru kita telepon yang membidangi. Kita minta tolong pendampingan, pendampingan biar masuk menyerap. Jadi pada saat kita dapat titik temu, kan langsung dijawab tadi. Saya berikan kesempatan kepada eksekutif. Jadi mereka sama-sama mendengar langsung. Dan kita juga tidak boleh bahwa kita anggota DPR harus wajib kepala dinas yang mendampingi. Itu tidak. Itu tidak benar. Karena siapapun, karena kita juga memahami kepala dinas itu cuma satu. Betul. Anggota DPR 50. Kalau sebenarnya untuk melayani 50 itu kan nggak mungkin. Jadi kalau saya cukup, yang penting ada. Mau itu kabit, mau itu setap, yang penting yang membidanginya atau dia memahami dalam hal yang akan dijumpai di masyarakat seperti itu. Itu yang mewakili ya? Mewakili. Baik Pak Dayat, ini sepertinya sudah sampai lagi nih kita di rumah dan tentunya reses masih akan berlanjut ya Pak ya. Ini
Terakhir Pak Dayat sebagai closing statement, mungkin apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Pak? Silakan Pak. Ya, dalam kesempatan hari ini ya anggota DPR ini hanya manusia biasa, ya penuh dengan kekurangan. Jadi kita minta warga juga masyarakat pada saat bertemu dengan atau mengusulkan aspirasinya kepada DPR itu tetap adalah konsisten dan harus bersabar. Jadi tidak semua usulan masyarakat itu menjadi bisa wah hari ini ngusul besok terlaksana, tidak. Jadi kita semua proses kita harus saling menghormati sesama dinas dan pemerintah yaitu wali kota ataupun TAPD. Jadi yang penting kami selaku anggota DPR, saya pribadi pun tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat di Kota Palembang. Saya garis bawahi, tetap berbuat baik untuk masyarakat. Terima kasih banyak Pak Dayat atas waktunya. Dapat pelajaran banyak sekali hari ini. Semoga sehat selalu dan semakin sukses pastinya Pak ya. Nah pemirsa, sudah kita ikuti tentunya untuk program Dayat Menyapa untuk edisi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Firza Rizky. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.